Sambutan dari Rektor Universitas Sriwijaya yang sekaligus membuka acara Jawa Murid pada hari ini, Ibu Profesor Bajia Karsa. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, saya mewakili. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan. Yang terhormat Bapak Bobi Alizaldi SEAK MBA CME. Yang terhormat Bapak Irfa Amri MSc. Yang terhormat Bapak Ibu dari Kantor Kementerian Keuangan, Menko Perekonomian, Sekretaris Wakil Presiden, dan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PU, Pertambangan dan Kantor Perbendaharaan Negara di Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta dialog dari pemerintah provinsi di Indonesia dan juga Bapak Ibu para pembahas, Bapak Ibu pembicara, Profesor Dr. Insinyur Nanang MSc, Bapak Dr. Kurtubi, Prof. Dr. Insinyur Yendika MSc, anak-anak mahasiswa khususnya aktivis dalam bidang transportasi, Bapak Ibu yang mewakili dari dinas-dinas yang berada di daerah lingkungan Sumatera Selatan, Bapak Ibu berasal dari kepolisian, dari Angkatan Darat, dan seluruh peserta yang kami banggakan. Alhamdulillah, syukur berkat rahmat dan karunia Allah kita dapat hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu mengikuti dialog yang bertemakan penurunan subsidi BBM melalui pembangunan transportasi berkelanjutan atau angkutan umum di Pasar Sarjana Universitas Sriwijaya. Berdasarkan data Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Pertanian tahun 2012, sekitar 32,49 juta kilometer premium bersubsidi dikonsumsi oleh sektor transportasi darat atau sekitar 89% dari perkiraan realisasi BBM. Alhamdulillah, Badan Kebijakan Fiskal telah menganalisis acara menginisiasi dan membuat acara dialog ini dengan bantuan dari GIZ bekerjasama dengan pihak Unsri, khususnya oleh Pusat Unggulan Riset Transportasi Multimodal. Diharapkan juga pada kesempatan atau diskusi ini pemborosan BBM di sektor transportasi dapat diatasi dan melalui pertemuan ini bisa dibangun visi dan misi yang bersama untuk meniadakan atau memperkecil diskrepansi atau selisih antara konsumsi dan kuota BBM yang menggambarkan bahwa adanya pemborosan konsumsi BBM di transportasi. Kebijakan tentang kendaraan yang berhak menggunakan subsidi BBM juga tidak selalu berhasil, dan bagaimana kita ketahui
kasih kepada Pak Polisi kerjasamanya selama ini. Pak Polisi yang bantu kalau ada umum dalam resmi. Apa dia kabar Bapak Ibu sekalian? Kabar baik-baik. Ya, ini lagu Indonesia Raya kita buka, mungkin maknanya besar supaya dialog kita ini kita tujukan, kita manfaatkan untuk kebaikan Indonesia Raya, Indonesia yang penting. Tadi untuk ada yang memimpin, kalau nggak ada yang memimpin tadi bisa nggak hafal kita kayak menteri yang satu itu, bahaya. Menarik sekali tadi Ibu Rektor tadi menyampaikan bahwa kemacetan ke Indralaya sudah kalau lagi parah bisa 10 jam tuh ya. Tapi kata anak sekarang kalau kemacetan itu bukti konspirasi kemakmuran katanya. Jadi kalau udah makmur satu negara berarti bisa ditandai dengan kemacetan. Saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Apalagi dialog kita kali ini sebetulnya banyak ininya. Blessing in disguise. Dolar lagi naik itu berarti impor minyak kita akan semakin mahal. Bahkan sekarang lagi ada heboh mobil murah. Apakah mobil murah itu mempersulam kemacetan atau mempertakut kemacetan? Nanti akan kita dialogkan dengan narasumber kita yang hebat-hebat. Sudah hadir semua di sini. Ini baru datang. Apa kabar bos? Bobi Rizaldi, anggota Komisi 7 DPR. Langsung ke atas. Gue tungguin dulu lagi. Kita akan berbicara dengan Bobi Rizaldi, anggota DPR. Langsung aja bos. Bobi Rizaldi ini daerah pemilihannya Sumatera Selatan. Tapi hari ini dia nggak boleh kampanye karena hari ini kita membahas tentang penurunan subsidi BBM. Subsidi BBM itu tidak menarik pemerintah, juga tidak menarik buat DPR. Kalau menurunkan harga BBM itu baru kemudian elektabilitasnya naik. Pak SBY ketika sukses-suksesnya dulu, ketika tengah-tengahnya berani menaikkan harga BBM langsung anjlok 50%. Kenapa dimatikan mas ketika saya ngomong SBY? Kemudian Irfan Amri, MSc PSD, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Menteri Langsung. Jangan lama-lama. Tentu gini sekali kita ya. Ini banyak sekali yang harus dibahas oleh Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Kemudian ada Profesor Dr. paling kecil dari masyarakat transportasi. Tenang. Lalu ada Dr. Kurtubi, Center for Petroleum and Economic and Energy Studies. Dia boleh juga kampanye di sini. Dan yang terakhir ini dari tuan rumah. Selamat Ibu Profesor Dr. Profesor Dr. Insinyur Erika Buhari MSc, pakar transportasi dari Universitas Sriwijaya. Silakan. Kacau. Dan yang terakhir ini pengguna alat transportasi Muhammad Iqbal Teni, seorang mahasiswa aktivis Bandung. Silakan. Nanti juga kita akan berdialog dengan bapak-bapak ibu sekalian yang ada di sini. Jadi kita dengarkan saja baik-baik apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ibu di sini supaya kita punya bahan untuk kita perdebatkan, untuk kita pertanyakan. Tidak usah perpanjang waktu lagi. Saya langsung memulai dialog kita hari ini. Format dialog kita hari ini adalah talk show. Jadi tidak akan ada yang menyampaikan PowerPoint. Kata teman saya, orang yang berpidato menggunakan PowerPoint adalah orang yang tidak punya power dan tidak punya poin. Jadi bapak-bapak ibu di sini adalah orang yang punya power dan punya poin-poin yang bagus-bagus. Mereka tidak butuh dengan PowerPoint. Saya pertama langsung ke Pak Irfan Amri. Kita ingin mendengar bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan penurunan subsidi BBM. Silakan Pak Irfan. Selamat pagi, salam sejahtera kita bersama. Terima kasih Pak Latif yang kami hormati, Ibu Rektor, Bapak Ibu Muslimin, Provinsi Sumatera Selatan,
lagi sekitar 200 triliun untuk transportasi dan sekitar 90 triliun untuk listrik. Nah, memang dari waktu ke waktu kita mencoba untuk mengurangi beban subsidi ini karena dengan jumlah 300 triliun tahun ini juga sekitar jumlah yang sama, itu dampaknya memang sekitar hampir 20% daripada APBN kita, belanja negara kita memang digunakan untuk subsidi energi. Ini cukup berat bagi pemerintah, khususnya karena fiscal space atau celah fiskal, artinya ketersediaan dana untuk program-program pembangunan lainnya menjadi berkurang. Bukan tidak ada, tapi jadi berkurang. Nah, sisi lain daripada kenaikan harga minyak bulan Juni yang lalu itu memang menghasilkan sekitar 50 triliun hingga akhir tahun tambahan belanja atau tambahan salah fiskal yang bisa kita peroleh, dan itu sudah kita gunakan diantaranya untuk transfer bagi rakyat miskin sekitar hampir 10 T. Kemudian juga yang utama lainnya adalah untuk infrastruktur dasar yang dibagikan ke seluruh desa, kecamatan di seluruh Indonesia, yang itu hampir sekitar 5 triliun. Nah, jadi dari kenaikan kemarin itu memang berdampak kepada peningkatan infrastruktur kita. Dan ini infrastruktur dari tahun ke tahun kita akan terus tingkatkan. Tahun ini infrastruktur sekitar 140 triliun atau sekitar lebih dari 10% daripada anggaran belanja kita. Tahun depan kita tingkatkan mendekati ke 200 triliun. Nah, tentu kalau kita bisa melakukan penyesuaian lagi harga daripada minyak di tahun depan, yang saya agak khawatir apa bisa terjadi atau tidak. Mungkin Pak Bobi yang bisa menjawab bersama dengan Pak Kurtubi. Nah, tampaknya mungkin agak sulit karena tahun depan adalah tahun pemilu, sehingga kita memang harus melakukan banyak cara lain adalah untuk kita mendukung daripada program-program prioritas pemerintah, di antaranya infrastruktur, kemudian juga fasilitas kesehatan, kemudian pendidikan, tentu adalah dengan menetapkan anggaran yang terkait dengan sektor-sektor lainnya, misalnya untuk pegawai negeri misalnya, dan juga untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi memang agak dilematis kondisi kita, dan ini mungkin juga perjalanan sejarah daripada bangsa kita yang memang sebelumnya adalah produsen minyak, tapi sejak tahun 90-an, tahun 2000 mungkin Pak Budi bisa mengoreksi kami, kita sudah dari sebelumnya produsen menjadi net importer, dan ini akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Sekarang kita salah negatifnya per hari. Nah, sisi lain kita juga mengembangkan energi alternatif, renewable energy, dan juga efisiensi energi. Nah, yang paling utama lainnya adalah mendorong daripada penggunaan transportasi massal. Nah, dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya kami dengan pemerintah Jakarta misalnya, kita sedang mencoba membuat suatu kebijakan bagaimana agar penggunaan subsidi minyak di Jakarta berkurang drastis. Nah, sisi lain kita juga akan mendorong membantu daerah dengan memberikan hibah. Nah, ini yang kita akan lakukan juga di provinsi kabupaten lainnya. Dengan Surabaya kami juga sudah melakukan yang sama. Mudah-mudahan dengan Sumatera Selatan kita juga sudah ada beberapa pertemuan yang mudah-mudahan nantinya akan mengerucut kepada bagaimana dukungan daripada pemerintah pusat khususnya di dalam mendukung transportasi massal ini. Nah, tapi tentu saja transportasi massal ini tidak saja kepentingan pemerintah pusat, tapi juga tentunya juga hendaknya menjadi prioritas daripada pemerintah daerah. Karena memang kalau kami lihat juga Sumatera Selatan di Palembang ini juga tadi Bu Rektor juga sudah sampaikan bahwasanya peningkatan kendaraan sangat signifikan dan juga kemacetan sudah terjadi juga di mana-mana, sehingga tampaknya dukungan prioritas transportasi massal ini menjadi penting. Mungkin demikian pembukaan Pak Putri. Oke. Apalagi nanti katanya mobil murah itu bukan soal Jakarta ya Pak ya, untuk disebar ke daerah-daerah, di daerah yang akan mencontoh Jakarta untuk kemacetan. Ya,
kita lanjut ke Pak Bobi. Subsidi BBM selalu dinamikanya di DPR sana sangat menarik, apalagi kalau terkait ada nanti kalau tahun 2014 saya nggak yakin pemerintah berkuasa berani menaikkan, dan saya nggak yakin juga Pak Bobi dan kawan-kawan setuju kalau itu dinaikkan karena nanti BLT-nya dimanfaatkan oleh partai berkuasa. Kira-kira begitu ya. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja tadi karena dibatasi oleh legislatif. Biasanya kalau saya sama Pak Budi kita masing-masing hampir setengah jam lebih ya Pak ya ngomong, karena ini dibatasi 5 menit jelas. Jadi supaya walaupun tanpa PowerPoint ini bisa menjadi poin yang berpower, saya langsung memasukkan ada 3 hal yang paling penting kalau kita mau diskusi panjang lebar mengenai subsidi ini. Paling pertama, kita harus menyamakan dulu persepsi apa artinya subsidi. Jadi subsidi ini dari tahun ke tahun, dari Orde Baru sampai era reformasi itu ada hal yang berubah. Kita harus bersepakat dulu kalau subsidi itu namanya secara teori itu adalah memberikan harga di bawah keekonomian agar masyarakat bisa mengaksesnya untuk nanti masyarakat itu naik kelas. Nah ini yang tidak pernah terjadi dalam postur anggaran kita, di mana subsidi BBM itu tidak pernah terkorelasi dengan berapa gini rasio, berapa banyak ini bisa mengentaskan kemiskinan. Itu yang pertama. Lantas yang kedua, masalah yang sampai saat ini adalah waktu Undang-Undang 22 2001 itu dibuat dan juga Undang-Undang 871, Indonesia itu posisinya masih eksportir. Artinya apa yang kita hasilkan itu lebih banyak dibandingkan apa yang kita ambil. Nah, tetapi setelah tahun 2004 hal ini berbeda. Berbeda itu karena kita itu sudah bukan lagi mengekspor, tapi kita karena di dalamnya murah kita harus membeli dari luar negeri. Sehingga teori yang paling utama yang harus disamakan persepsinya adalah begini. Waktu undang-undang ini dibuat bahwa apa yang kita hasilkan lebih banyak daripada yang kita ambil, itu artinya konsep BBM subsidi itu adalah barang murah untuk seluruh masyarakat. Nah sekarang kalau apa yang kita ambil itu sudah lebih sedikit dengan apa yang kita pakai dari dalam produk ini, artinya harusnya BBM subsidi itu tidak untuk seluruhnya, tetapi untuk golongan yang memang memerlukan. Makanya pemerintah sekarang masih kebingungan sehingga solusinya berbeda-beda. Itu yang kedua. Jadi ada perbedaan kondisi sebelum 2001 sampai hari ini. Yang ketiga adalah BBM subsidi ini adalah barang strategis atau barang komersial. Kalau barang strategis, distribusinya harus tertutup, harus kepada konsumen tertentu. Kalau sekarang namanya barang komersial, BBM subsidi itu dijual di masyarakat luas, bisa diakses di SPBU. Nah, ini yang memunculkan permasalahan-permasalahan. Contohnya, sudah tahu kita ini makan BBM lebih banyak daripada kita produksi. Tetapi kebijakan kita selalu BBM pun untuk seluruh masyarakat, makanya selalu ada namanya penambahan kuota. Nah, pemerintah ini ambigunya karena dia mengeluarkan Perpres 15/2011 bahwa BBM subsidi itu hanya untuk pengguna tertentu. Nah, kalau pengguna tertentu ini harusnya distribusi tertutup. Itu yang katanya Ibu Mas, ada RFID, ada voucher apa. Jadi yang bisa beli BBM subsidi murah itu hanyalah masyarakat tertentu yang dilihat kondisi ekonominya. Karena ini belum sama persepsinya, semua yang dilakukan pemerintah ini seperti menabur garam di laut saja. Contohnya, mau bikin stiker segala macam, tapi kita belum jelas kalau orang naik mobil Mercy dia masukin BBM, ya masih boleh. Nggak bisa ditangkap. Paling banter hanya himbauan tolong ya jangan beli. Nah, kiranya untuk menyamakan persepsi ini sehingga nantinya dalam program pembangunan berkelanjutan kita ini bisa memastikan apakah BBM itu subsidinya makin turun ataukah volumenya dibanyakin, apakah distribusi tertutup atau distribusi terbuka. Karena
untuk supaya ini bisa efektif seperti judul ini untuk angkutan umum. Sekarang angkutan umum tidak jelas. Angkutan umum itu bus boleh beli BBM subsidi, namanya taksi mewah Alphard juga boleh beli BBM subsidi. Itu juga masih bingung. Nah kalau sekarang kita suruh semua pengusaha transportasi publik bilang harus pakai gas ya. Sekarang mereka tanya, dapat garansi nggak dari ATPR-nya? Terus asuransi saya masih laku nggak? Nah hal-hal tersebut kiranya perlu penyamaan persepsi yang ini nanti kita akan buat dalam pusat revisi undang-undang migas. Jadi kita menyamakan persepsi tentang 3 hal tersebut. Kiranya nanti kita lanjutkan sesi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Bobi. Pak Kurtubi, benar cadangan energi kita sudah tipis, tidak seimbang lagi dengan penggunaan yang kita pakai selama ini, atau kita nggak mau aja sebetulnya masih banyak tapi kita nggak mau memakainya. Silakan. Terima kasih. Saya pertama ingin saya utarakan bahwa negeri ini sekarang begitu buruk tata kelolanya di segala bidang. Ya, segala bidang ini sekarang buruk banget. Konteks pembicaraan kita sekarang bagaimana mengurangi subsidi BBM melalui pembangunan transportasi berkelanjutan. Ya, saya rasa kita sepakat bahwa mestinya kebijakan transportasi, nanti beliau akan bahas lebih ini lagi, mestinya angkutan umum, fasilitas angkutan umum yang harus dibangun. Ya, kereta api, sistem kereta api kalau kota besar, sistem kereta api bawah tanah di Jakarta direncanakan bertahun-tahun nggak jalan. Bus kotanya hancur-hancuran, kualitasnya parah. Ya, bus kota di Jakarta dan di Palembang juga kan sama. Di kota-kota besar di Indonesia, bus kotanya parah dalam arti kualitasnya jelek maupun kuantitasnya sedikit. Ini pemerintah diam aja, ya nggak benar ini. Yang diketekin apa sekarang beli senjata banyak, dapat APBN dapat dana dari APBN, beli senjata habis-habisan sekarang. Sampai oke pendidikan oke selesai. Mestinya angkutan umum dulu yang didorong, senjata belakangan enggak. Ya, jadi kebijakan Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur angkutan umum, transportasi massal ini harus dibiayai oleh uang negara. Anggarannya harus dibanyakin. Sekarang ini enggak, terlalu sedikit anggaran untuk infrastruktur transportasi umum. Akhirnya rakyat beli sepeda motor. Sekarang sepeda motor mungkin mau mendekati 80 juta kendaraan sepeda motor. Nah, sekarang mau ini LCGC ya, mobil murah. Ini jelas bertentangan dengan keinginan kita untuk mengurangi subsidi, ya, untuk punya udara yang lebih bersih, untuk tidak tergantung pada energi impor. Kalau mobil murah ini diimplementasikan, semua orang juga tahu akan terjadi kemacetan yang parah di mana-mana. Ya, katanya mobil murah ini mau didesain menggunakan BBM non subsidi pakai pertamax. Lah ini orang yang mendesain ini berada di angan-angan, nggak lihat fakta yang terjadi. Jangan-jangan calon pembeli mobil murah ini dari menengah bawah nantinya ini. Sekarang menengah atas yang punya kendaraan bagus-bagus saja pakainya premium. Bagaimana pula yang menengah bawah yang mau beli mobil murah mau dipaksa beli pertama tidak bakalan. Begitu beli mobil murah langsung pakai premium. Ya, yang terjadi itu jadi subsidi itu membengkak dengan mobil proyek
proyek mobil murah. Maka saya usulkan proyek mobil murah ini supaya dibatalkan, paling tidak ditunda dulu sebelum sampai kepada pembangunan infrastruktur sarana transportasi massal yang ada. Kalau transportasi massal di setiap kota ada, jumlah bus kota yang banyak dan nyaman, harga terjangkau, sistem kereta api bawah tanah. Bila perlu tidak hanya Jakarta, Palembang pun harus punya sistem kereta api bawah tanah. Kota-kota besar di Indonesia ke depan itu, ya, itu jawabannya bukan dengan mobil murah. Sebab kalau dengan mobil murah, kita akan tergantung pada BBM impor. Dari segi energi, cara untuk menurunkan subsidi BBM yang tidak memberatkan rakyat, sekaligus ramah lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada BBM impor adalah dengan mendorong konversi BBM ke BBB ke gas. Kalau gas kita tidak usah impor, sehingga neraca perdagangan yang sekarang defisit besar itu akan bisa tertolong kalau kita pindah ke gas. Concern dengan lingkungan hidup, gas jauh lebih bersih daripada BBM. Harga gas itu lebih murah meskipun tidak disubsidi. Gas lebih murah meski tidak disubsidi. Contoh, BPG di Jakarta, Transjakarta, Basuki itu belinya 3.100 per liter setara premium sekarang. Premium sendiri 6.500 itu pun disubsidi. Nah, kalau pindah ke gas, yang untung pengusaha angkutan umum untungnya sangat besar. Kalau kamu pakai gas, di samping harga gasnya lebih murah dari premium, mobilnya juga akan lebih panjang umurnya kalau pakai gas. Biaya maintenance-nya lebih murah pakai gas. Kalau pakai bensin, mobil itu rata-rata ganti oli setelah 5.000 kilo. Tapi kalau pakai gas bisa 15.000 baru ganti oli. Ya, ini kalau pakai gas itu memang sedikit ribet karena harus pasang converter sama ada tabungnya. Ya, kalau tabung bisa dipasang di bagasinya. Jadi cuma pemerintah tidak serius, peraturan undang-undang sudah begitu banyak yang mengatur program pindah dari BBM ke BBB. Sudah sejak tahun 87 bayangin. Tapi sampai sekarang mana ngomong doang pemerintah ini, ngomong tok. Ya, akibatnya kita terjebak sekarang. Produksi minyak kita anjlok. Turun produksinya minyak mentah, bukannya minyak tidak ada. Minyak di perut bumi itu resource-nya antara 50 miliar sampai 80 miliar barel. Tetapi karena salah kelola dengan undang-undang migas, investasi cari minyak, pemboran eksplorasi yang anjlok. Tidak ada penemuan cadangan baru. Padahal produksi bisa ditingkatkan kalau penemuan cadangan. Lalu pemerintah ini tidak pernah bangun kilang baru. Kilang itu sejak zaman Belanda, nggak ada tambahannya. Ya, ini pemerintah gagal dari segi migas, buktinya gagal. Produksi anjlok, kapasitas kilang stagnan, konversi BBM ke BBG gagal, tidak jalan di tempat. Impor yang digedein, impor kita migas datang nilainya 400 triliun rupiah. Impornya pun lewat trader, lewat jalur, tidak beli langsung. Kalau beli langsung dari produsen pasti lebih murah. Ini impornya lewat perantara di Singapura. Yang terjadi di Republik ini seperti ini cara pengelolaan begini. Ini saya tidak suka. Kita harus lawan, kita harus ubah pengelolaan yang salah di sektor transportasi umum, berubah. Dorong angkutan umum di sisi energi. Bagaimana kembalikan pengelolaan sesuai pasal 33 UUD 45 sehingga produksi bisa meningkat, impor jangan lewat pihak ketiga, impor langsung, pakai gas untuk transportasi ramah angkutan umum. Ini yang akan harus dipertimbangkan. Yang cara sekarang, cara salah sudah boleh diteruskan, harus ada
Banyak ada yang disampaikan ke waktu supir nanti waktu tanya jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Aman ya. Nanti pakai gas kayak 3 kilo lagi meledak di mana-mana. Mungkin perlu sosialisasi dulu termasuk rekan-rekan media yang kita spesifikkan hal-hal atau menghubungi standar teknis yang aman. Kenapa Pakistan bisa? Di Pakistan stasiun BBG-nya sudah hampir 3.000 stasiun BBG. Di negeri ini cuma 10, 16. Di Pakistan 3.000, di India 2.500 stasiun BBG-nya. Ya, padahal mereka bisa Bagaimana negaranya tidak aman ya? Nah, negaranya oke. Baik, terima kasih Pak Kurtubi. Saya ke Pak Robdana. Ini benar kebijakan pemerintah kita memang tidak pro kepada anak publik. Terima kasih Mas. Bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kurtubi ini mungkin dapilnya pindah sensor aja Pak. Kalau kita sudah ada di sini. Oke. Saya ingin mengatakan ada beberapa poin yang saya gunakan tayangan saya. Ada beberapa catatan saya untuk diskusi hari ini. Yang pertama itu saya melihat memang ada yang kita lihat itu adalah missing link ya. Ada satu yang hilang atau kurang lengkap kalau kita bicara kebijakan subsidi BBM ini tanpa bicara beberapa sektor lain. Jadi Pak Kurtubi sudah mulai mengenalkan sebenarnya bahwa antara kebijakan di sektor energi dan sektor penggunaan energi itu harus satu paket kebijakan yang sama-sama. Ini saya kira esensi penting dari yang namanya comprehensive policy package. Coba Mas tayangannya. Nah, berikutnya. Nah, apa yang saya katakan dengan missing link ini? Yang pertama, catatan saya ini juga waktu itu saya sampaikan kemana beliau di Jogja, bahwa diskusi ini tadi kan dibuka dengan pernyataan mengenai subsidi dan keuangan pemerintah. Padahal kalau kita bicara mengenai BBM, kita kan tidak hanya bicara mengenai subsidi pemerintah, tetapi kita juga bicara mengenai bagaimana kebijakan jangka panjang yang harus dicapai, terutama di sektor transportasi, ya, terutama sektor yang mendorong mobilitas ekonomi masyarakat. Nah, ada dua gap yang saya lihat di sini. Satu itu dari sisi kebijakan penggunaan energinya, yang satu dari sisi pasokan energi. Pak Kurtubi pasti akan bicara punya pengetahuan banyak dari sisi pasokannya. Saya mungkin akan dari sisi penggunaan. Nah, ada dua kebijakan yang menurut saya itu perlu kita lengkapi ya, dari kebijakan subsidi ini. Pengurangan subsidi pertama itu adalah complementary policy. Complementary policy ini adalah kebijakan yang melengkapi kebijakan pengurangan subsidi ini, tapi belum kita lihat secara nyata sebagai sebuah statement kebijakan pemerintah, yaitu alternatif moda transportasi. Pak Kurtubi sudah mengenalkan bahwa seharusnya kita bicara kalaupun timing itu policy timingnya adalah bagaimana kita ada kebijakan tentang terlebih dahulu baru kemudian kebijakan yang lain. Kebijakan kedua yang namanya hilang itu adalah yang dinamakan forgiving policy. Jadi kita juga akan melihat ya kompensasi, program kompensasi akibat pengurangan subsidi ini apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian tadi saya juga mendengar juga ada uang fiskal baru 50 triliun. Lalu pertanyaannya, kalau kita bicara BBM di dalam sektor transportasi, maka kita seharusnya juga melihat transport ini bagaimana ini polisinya. Seberapa besar ruang fiskal baru tersebut itu dimanfaatkan untuk kembali ke sektor transportasi sekurang-kurangnya untuk dua program besar. Satu adalah pengembangan terhadap National Transportation Backbone, tulang punggung transportasi nasional. Apakah kita bicara kereta api,